losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. Kembali lagi di Garasi Kokodion. Masih dengan seputar mobil hobi. Tapi kali ini kita akan review kendaraan yang bisa dibuat nostalgia. Dan betul sekali, ini adalah Isuzu Panther. Ini sedikit berbeda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin adalah Isuzu Panther Miyabi, karoseri tugas Anda. Itu dia gambarnya. Kalau ini adalah karoseri PPL. Ya, jadi di tahun 93-an Isuzu itu sudah keluarin karoserinya yang orang istilahnya karoseri Astra gitu ya. Yang karena waktu itu dengan pesaingnya adalah Toyota Kijang sudah keluarin body apa, Chan? Full press body ya, yang body bebas dempul. Nah, nggak mau kalah mungkin dengan rivalnya, Isuzu Panther keluarin Panther bermodel seperti ini. Tapi kali ini adalah sedikit berbeda. Apa? Menurut gue ini edisinya cukup langka loh, Chan. Ya, kenapa? Karena warnanya putih. Dan inilah dia. Tampilannya nggak banyak berubah dari pertama kali keluar, dan teman-teman yang lain. Ini bumper masih besi, bahannya semua besi. Oh ya, Isuzu Panther itu lebih dikenal adalah mobil yang malas ke bengkel. Ya, karena perawatannya memang sangat minim. Bandel, badak, tangguh, wirid, pol. Di bagian bumper masih bumper besi. Di sini ada dudukan plat nomornya, tapi kita sudah pasang Garasi Kokodion. Untuk bagian lampu dan grill berbahan dasar plastik. Nah, ini horizontal apa vertikal nih? Menggaris begini. Hah? Itulah dia. Gua selalu lupa-lupa. Di bagian kap mesin ada logo Daihatsu-nya nih. Ini kalau anak-anak sekarang bilangnya logo BTS nih. Ya kan? Ini banyak yang suka nih. Ya, ini logonya logo BTS Isuzu. Nah, kap mesinnya masih ngaleng ngentring. Dan gue pikir sebagian bahannya masih original cat ya. Asik banget. Ya. Seperti itulah. Nggak banyak model, sederhana banget, tapi kelihatan tangguh. Maka dengan model yang cukup tangguh, si Isuzu Panther banyak buat replika-replika mobilnya dengan keluaran karoseri seperti tugas Anda dan lain-lain. Oke, di bagian depan cukup seperti ini. Ya, minim banget aksesorisnya atau fiturnya. Ini ada semprotan air nih. Dan wipernya begitu. Karet kaca masih nggak ada list. Masih karet banget, dan ini bahannya ori. Oh ya, kalau di zoom sedikit, ini daki-dakinya tuh. Di karet-karet belum ada apa ya, sisa-sisa cat. Artinya gue curiga ini masih bahannya masih original cat gitu. Sebagian besarnya gue pikir gitu. Ya, di bagian depan seperti ini. Kita mau ke samping kanan. Oke, ini bagian samping sebelah kanan. Ya, seperti ini. Kacanya besar-besar. Jadi sebenarnya zaman dulu asik ya kalau kita lagi jalan atau lagi touring-touring begitu. Kayaknya dengan kaca yang lebar ini kalau lihat pemandangan cukup oke. Ya, seperti itu. Di spakbor depan ada tulisan Panther. Tapi tulisan Isuzu-nya mana ya? Hah? Nggak ada ya? Nah, di sini bukan pintu model kobok begini, kobok. Nih, kobok nih, Chan. Tuh, ya. Kita kobok ya. Hah? Kita kobok. Ya. Engsel-engsel pintu masih oke, nggak ada yang goyang. Tuh. Bantingannya pun masih enak, aman. Kaca spion seperti ini. Dan kalau kita turun sedikit, bannya sudah menggunakan merek Dunlop, cukup tebal ya. Untuk keempat bannya cukup tebal, menggunakan ban ring 14. Ya, produksi ban ini kita masih kotor-kotor, baru dapat banget. Bannya tahun 2019. Oke, ban 14 cukup tinggi juga. Nah, ini mobil banyak ininya nih, teman-teman. Ini kita cuma poles-poles kompon sedikit ya. Tuh, banyak ininya. Belang-belangnya seperti ini. Jadi kita biarin aja lah, cukup-cukup ori kita poles aja. Ya, seperti itu. Dan ini adalah pintu baris kedua. Seperti ini. Jadi, gue kalau ngeliat Panther itu, kenapa ya? Cukup greget gitu.
walaupun mobilnya terjangkau, agak murah gitu, terjangkau, tapi ngangenin gitu. Kenapa? Karena si Panther ini tangguh, irit, bandel, terus apalagi namanya, BBM-nya bisa BBM murah. Ya, iya, irit. Ya, jadi minim perawatan. Udah gitu seluruh bengkel bisa, karena kan Isuzu Panther ini sempat dipakai juga untuk mobil angkutan kota. Ya, kalau kaca depan seperti itu, modelnya turun, semua di roll, dan ini belakangnya model swing gitu. Set. Ya, di sini ada logo diesel, menandakan kalau mobil ini berbahan bakar solar. Jadi jangan ada yang nanya lagi ya, Panther BBM-nya apa tuh? Hah? Solar apa dorong? Ya seperti itu. Bukaannya masih pakai kunci. Kalau yang generasi di atasnya, bukaannya udah pakai tombol di dalam. Ya, ini bempernya menyambung dari belakang sampai ke samping seperti ini. Bannya sama, Dunlop, masih segar banget. Sama juga 2019. Oke, sudah cukup bagian samping, kita ke bagian belakang. Di bagian belakang seperti ini, model pintunya 3/4. Ya, jadi sebelah sini mati, dan sebelah sini pintu yang bisa dibuka. Ya, nah, pintunya masih enak banget. Di sini ada sekali lagi plat Kokodio. Ya, di sini ada lampunya nih untuk penerangan plat nomor, sama model kobok. Di sini Panther. Gimana Isuzunya? Lampu stopnya model 3 warna seperti ini, di atas lampu sen, lampu stop, dan lampu mundur. Ya, bumper juga sama, nggak simetris ya. Di sini lebih panjang, di situ lebih pendek. Dan ini adalah footstep untuk kita naik. Bas. Karena kita udah buka, jadi kita sekalian aja ya review bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang seperti ini teman-teman. Door trim masih berbahan aslinya. Ini plastiknya baru aja kesobek-sobek ya. Artinya seperti itu. Ya, di sini ada bahan bludru dan perpaduan model kulit. Nah, itu joknya. Tapi joknya sedikit kotor nih, kita belum sempat bersihin. Ya. Di bagian door trim di sini masih ada plastikan, teman-teman. Masih ada plastikan sedikit. Terus jok belakang model hadap-hadapan. Ya, kurang lebih di belakang seperti ini. Kalau kita paksain mungkin ini muat 2 hingga ini muat 4 orang jumlah penumpangnya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Karpet Isuzu Panther masih ada orinya. Oh ya, sekalian lah kita lihat plafon dari belakang. Untuk kualitas plafon masih aman, teman-teman. Ada lampu penerangan plafonnya, ada 2 baris di belakang dan di depan. Kurang lebih seperti itu. Bahan joknya bahan jok kain, perpaduan dengan model sintetis, kulit sintetis. Ya, perlengkapannya cukup ada, cukup aman. Jadi kita sudahi bagian belakangnya. Di sebelah kiri seperti ini teman-teman, sama juga ya. Sebagian bodinya masih orisinil, kaleng juga masih kaleng, teng semuanya. Dan pintu juga masih oke. Oh iya, pada saat kita ambil, ini mobil kita ambil dari daerah Kemayoran, kita bawa ke Tangerang. Perjalanan cukup jauh, kita lewat tol. Untuk bagian mesin aman, normal, AC sangat dingin. Terus kaki-kaki juga aman, nggak ada geloyongan. Tapi minusnya seperti ini ya, karena ini mobil lama nih. Terus gue sukanya ngambil mobil ini adalah, mobil ini tangan pertama dari baru. Dari faktur, STNK, BPKB, semuanya orisinil. Ada lengkap, sampai ke manual booknya juga ada. Dan yang gue suka, mungkin dia pakai sampai jual ke kita dari tahun 95 sampai 2024. Ini mobil rusak kayaknya nggak pernah dia papain. Ya, jadi ya udah apa adanya aja gitu. Ya, jadi ini posisi masih ngaleng semua. Ini belum kita kompon lagi nih. Jadi seperti itu. Nah, di tengahnya seperti ini. Ya, masih cukup rapi, bagian door trim, karpet. Semua masih cukup utuh. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan lihat bagian depan dan bagian mesinnya. Dan kita langsung ke bagian depan, teman-teman. Ya, seperti ini. Gue masih, apa ya, gue demen banget gitu dengan modelnya. Nah, yang asiknya, untuk bagian depan, mobil ini sudah menggunakan power window. Ya, jadi kiri kanan sudah power window, door trim masih utuh, hand gripnya juga masih utuh. Ya, dashboard masih cukup mulus.
Kisi-kisi AC juga cukup mulus. Di sini ada saklar AC-nya. Nah, saklar AC termasuk buat cooling sistemnya dari sini ya. Velnya AC keluaran dari Nippo Denso. Dan kalau mobil yang dari zaman dulu itu ada tulisan, ada lambang ini nih, logo dilarang merokok di dalam mobil. Sebenarnya itu memang wajib gitu. Kenapa? Karena kalau kita ngerokok tuh biasa kisi-kisi AC akan cepat kotor, apalagi kita kalau nggak mau rawat mobilnya. Nah ini ciri khasnya tahun 95 sudah menggunakan dashboard hitam, warnanya masih utuh, setir juga masih bagus. Di bagian setir kulit jeruknya juga masih utuh nih. Ya, klakson masih bunyi. Di sebelah sini saklar untuk wiper, sebelah kanan saklar untuk lampu, dan di sini ada tombol cuk. Ya, untuk gede kecil gasnya. Dan ini tongkat persneling. Sudah menggunakan 5 speed. Ya, dan ini minus lagi teman-teman. Door trim sebelah kanan tuh ada yang sedikit sobek. Seperti itu mengganggu gitu untuk mata, tapi itu bisa dibetulin, masih oke lah. Dan kilometernya untuk tahun 95 kilometer sudah 190.000. Ini masih cukup rendah menurut gua. Dan asiknya ini nih. Ya. Manual booknya masih ada. Buku petunjuk perawatan bagi pemilik pengemudi Isuzu Panther. Oke, ya. Terus buku riwayat kendaraan Isuzu. Oh, ini Hasyim Asyari dia belinya. Ya. Penjualan Isuzu. Oke. Oh, ini dulu dia waktu ini nih servis nih. Lagi kilometernya 33.000. Ya. Ini adalah buku keterangan memenuhi ambang batas emisi. Buku servis pickup dan wagon, panca motor. Oke, kita lihat yuk bagian mesinnya seperti apa, sekotor apa dari mobil diesel ini. Kita langsung ke ruangan mesin. Seperti inilah ruangan mesinnya. Di bagian mesin, Isuzu Panther ini masih menggunakan mesin yang lama, sama seperti saudara tuanya yaitu Chevrolet Louvre. Mesinnya berkode C23, ber-cc 2300, 4 silinder segaris. Ya, filternya masih gini, sederhana filter udaranya. Di sini ada bagian aki, dan ini adalah tabung oli power steering. Lalu kalau ada tabung oli power steering, berarti mobil ini sudah menggunakan power steering. AC-nya ND. Ini mesin legend dan tangguh, 2300 cc. Ya, seperti itu. Di situ ada wiper. Nah, seperti inilah ruangannya. Di mesin, menurut gue nih mobil cukup aman, nggak ngobos. Kita mau lihat. Tapi sayangnya gue belum ganti fan bell nih. Ya, nih kendor fan bellnya. Tapi nanti tenang, kita akan gantiin fan bellnya. Ya, kita mau dengerin suara mesinnya. Hah? Yuk, kita dengerin ya suara mesinnya. Nah, di bagian mesinnya seperti ini ya, teman-teman. Suaranya masih cukup oke. Tapi nanti buat teman-teman yang berminat sama mobil ini, kita akan gantikan fan bellnya. Ya, rem masih empuk, kaki-kaki enak. Ya, kita lihat ngobos apa enggak. Tuh, mesin masih nggak ngobos ya teman-teman. Jadi kalau dibilang mesin ngobos, itu suka ada asapnya. Nah yang ini nggak ada. Ini suara cicit-cicit ini mengganggu ya. Ya, itu suara fan bell. Nanti kita gantiin suara fan bellnya. Ya, itu kayaknya fan bell AC-nya memang masih ini banget, ngeganggu. Ya, tapi inilah suara ciri khas Panther-nya tuh masih jelas banget. Nah, di bagian ini aman ya. Tulang-tulang aman. Tulang depan aman. Semua ini juga aman. Stiker-stiker masih ada nih. Ini logo PPL-nya, karoseri PPL. Oke ya, kayaknya cukup ya.
Oke teman-teman, nggak usah pakai lama. Buat teman-teman yang minat dengan mobil ini, segera saja hubungi kita di sini. Ya, jangan ragu, jangan sungkan. Kita mau buka angka berapa, kita nggak usah jual mahal-mahal. Kita jual murah sesuai kondisi. Ya, jadi ukuran murah dan mahal itu seperti apa? Ya biar teman-teman sendiri yang nilai. Pokoknya mau info lebih jelas, segera hubungi kita di Garasi Koko Dion. Oke, ditunggu lagi video berikutnya dan cus!